Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Di pagi hari ini Ibu Arna akan melanjutkan materi manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Ini lanjutan materi sebelum kalian PTS dan sebelum kalian libur panjang kemarin. Sebelumnya Ibu Arna ingin mengingatkan bahwa materi ini bisa kalian dengarkan penjelasannya melalui YouTube channel sekolah, dan jangan lupa kalian beri tanda kehadiran sebagai absensi dalam mapel bisnis retail. Baiklah, sebelum Ibu Arna memulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan kalian lihat halaman 47 di buku kalian ya. Halaman 47 tetap di buku kalian yang bisnis retail, tetap ya. Kalian lihat. Di sini bagian B-nya halaman 47, manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Ya, manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Yang pertama di sini, manajemen pergudangan dalam bisnis retail ini bisa disebut warehouse. Ya, warehouse ini apa artinya? Sebagai manajemen gudang yang banyak dijalankan oleh beberapa perusahaan dengan kapasitas produksi yang sangat besar. Jadi otomatis kalau manajemen gudang itu otomatis dipakai oleh beberapa perusahaan yang kapasitasnya besar ya perusahaannya, dan produksinya juga besar. Misal perusahaan yang bergerak misalkan di bidang minuman. Kamu tahu Coca-Cola Company? Itu kan Coca-Cola Company itu produknya ada Fanta, ada Sprite, itu kan Coca-Cola Company ya, itu dia punya manajemen gudang karena kan dia untuk menyimpan stok-stok bahan baku dalam membuat minuman tersebut seperti itu. Jadi manajemen gudang ini dipakai oleh beberapa perusahaan yang besar dan produksi yang sangat besar juga. Misalkan ada juga, misalkan kalian bisa lihat Tas Tajur yang ada di Bogor, itu juga punya manajemen gudang karena dia kan untuk menyimpan bahan baku pembuatan tas seperti itu ya. Nah, warehouse ini bisa dikatakan juga seperti gudang. Gudang itu merupakan tempat penyimpanan sementara dari barang-barang yang akan digunakan selama proses produksi. Jadi kayak tadi, misalkan tas itu sebelum dibuat menjadi bahan atau barang jadi, kan ada barang bahan bakunya nih. Nah, itu disimpan di gudang gitu ya. Kayak misalnya kalian kemarin praktek kerja industri, kalian kemarin praktek PKL, itu kan ada gudang juga kan untuk menyimpan produk-produk yang nantinya akan didisplaykan seperti itu ya biasanya. Lalu di slide kedua, kamu lihat di sini penjelasannya ya. Yang pertama di sini di slide kedua, apa saja sih yang ada di manajemen pergudangan ya? Yang pertama di sini ada proses penerimaan barang di gudang retail. Maksudnya retail itu berarti yang berhubungan dengan barang yang nantinya akan dijual gitu ya. Yang pertama di sini ada tahapannya dalam penyusunan penyimpanan barang di gudang. Ya, kamu lihat poin A sampai C. Yang pertama, tahapannya apa aja sih dalam menyusun penyimpanan barang di gudang? Yang pertama ada semua barang yang datang harus dimasukkan ke dalam gudang, lalu diperiksa sesuai faktur atau bukti kirim. Misal kalian mau bikin tadi misalkan tas, kalian mau produksi tas. Tas itu misalkan kita dapat bahan-bahannya dari mana? Kan dari supplier ya, dari pemasok. Misalkan kita mau pesen bahannya itu dari kulit, misal dari kulit apa nih, misalkan kulit ular atau kulit apa. Nah, kita punya suppliernya. Nanti kalau dia mau masuk ke kita gitu kan. Nah, itu harus ada bukti berupa surat, atau nantinya di sini ada bukti berupa faktur, bukti kirim dari mana itu berasal. Nanti contoh-contohnya Ibu tampilkan ya. Lalu yang kedua, barang dikelompokkan sesuai jenisnya, lalu dikirimkan ke gudang disertai surat pengantar. Kalau kita mau kirim atau mau simpan barang di gudang itu harus sesuai sama jenisnya. Misalkan jenisnya apa nih? Kalau misalkan bahannya itu dari kulit, oh berarti ini yang ini lunak atau keras. Kalau lunak keras seperti itu. Atau misalkan
kamu kan pernah PKL nih, yang gampang aja deh, misalkan kamu pernah PKL di Hari-Hari Swalayan atau di Family Mart. Barang yang datang dari supplier, maksudnya dari pemasok, kan datang nih masuk ke itu kan, masuk ke gudang. Nah, nanti kamu dari gudang itu kamu bisa lihat misalkan yang drink atau minuman masuk ke penggolongan drink, yang food, yang non food seperti itu kan kalau di bidang retail pemasaran terutama kan di supermarket. Jadi nanti kalau di gudang nih misalkan nih kan yang laki-laki biasanya ada nih di bagian gudang nih. Yang misalkan kayak kemarin di FM atau di hari-hari itu ada tuh ya misalkan laki-laki di bagian gudang. Nah itu udah tahu tuh biasanya barang yang food di mana, taruhnya di non food di mana, yang vegetables di mana, departemen toys di mana itu harus pasti tahu taruhnya. Nah itu di sini ada barang yang tidak sesuai maka diretur disertai surat retur. Misalkan pada saat kita mau menaruh barang di gudang nggak sesuai nih barangnya sama yang kita pesan atau yang kita mau ambil gitu ya dari supplier, kita retur, kita kembalikan gitu kan, kita tukar dengan yang semestinya seperti itu. Nah contohnya seperti ini ya, kita lihat. Nah ini faktur yang tadi dicontohkan di yang sini ya, yang di poin A ya. Ini fakturnya, contohnya kayak gini. Misalkan tadi yang pertama barang yang masuk ke gudang apa aja nih? Misal nih contohnya ada mesin jahit, ada mesin obras, mesin jahit butterfly. Misalkan ini dia buka semacam garmen gitu misalkan. Ini dia misalkan nih perusahaan garmen nih, baju gitu kan, konveksi gitu kalau kalian tahu seperti itu. Nah ini contohnya nih faktur ya. Nah terus ini yang kedua ada surat pengantar antar barang yang tadi di poin nomor 2 ya. Di poin nomor 2 kan ada tuh yang bagian B, barang dikelompokkan sesuai jenisnya, nanti dikasih atau disertai surat pengantar. Nah ini surat pengantarnya. Jadi yang ngantar ini siapa namanya gitu kan. Nah ini dengan pakai armada apa, mobil atau motor seperti itu. Lalu ada lagi misalkan contoh retur barang nih contohnya kayak gini. Misalkan yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa, jabatan apa. Misalkan bahwa ada kesalahan pemesanan produk, misalkan karena rusak, karena reject, karena misalkan pecah belah, ini kita retur. Atau barang tidak sesuai dengan yang apa yang dipesan atau sesuai dengan permintaan. Ini contoh surat pernyataan retur barang. Ya, jadi udah Ibu contohkan ya yang dari A, B, sama C mengenai surat bukti kirim faktur, terus ada lagi misalkan surat pengantar, ada lagi di sini surat pernyataan retur barang. Sudah Ibu kasih tahu ya contohnya. Lalu yang poin kelima, yang slide kelima, ada penyimpanan barang di gudang. Tahapannya apa aja sih? Tahapannya di sini ada penyimpanan barang di gudang. Barang yang telah mengalami proses pengecekan diterima atau disusun sesuai spesifikasi dan petunjuk penyimpanan. Yang tadi Bu Arna bilang, food, non food, toys, gitu kan. Stationery. Kamu udah tahu lah yang Ibu Arna maksud apa. Departemen food berarti makanan, minuman. Departemen toys berarti makanan, mainan. Departemen stationery berarti peralatan ATK. Itu harus di gudangnya itu harus disimpannya pasti beda sesuai dengan penggolongannya atau sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, barang tersebut dimasukkan atau dicatat di dalam buku kartu. Barang-barang yang mau masuk ke gudang dicatat di buku kartu. Ini yang Ibu Arna bilang, pasti yang PKL pernah di bagian gudang tahu. Dicatat apanya Bu? Ya barang masuk berapa, yang keluar berapa, seperti itu. Contohnya nanti Ibu Arna kasih tahu formatnya. Lalu ada misalkan di sini pemeriksaan fisik dilakukan oleh kepala gudang sehingga mempermudah pengontrolan. Pemeriksaan fisik apa sih? Gitu kan, bukan fisik badan seseorang ya atau fisik tubuh seseorang, tapi fisik dari barang itu. Dilihat ada cacat atau enggak, ada rusak atau enggak. Kalau ada yang cacat atau rusak kita retur seperti itu ya. Nah ini contohnya kartu gudang ya, misalkan nomor kode, nama barangnya apa, misalkan spesifikasi, misal nama barang di sini, misal nama barangnya food gitu kan, atau nama barangnya misalkan di sini makanan, misalkan ditulis apa makanannya, misalkan makanan instan ya, makanan instan kan banyak,
ada sarden, ada kornet gitu kan. Spesifikasinya apa? Berarti food. Nah, gudangnya maksudnya ini lokasinya di mana gitu kan. Tulis deh di sini diterima tanggal berapa. Nomor bukti ini kita lihat dari fakturnya. Kuantitas berarti jumlahnya berapa yang mau disimpan di gudang. Terus dipakai tanggal berapa? Maksudnya dipakai itu mau dikeluarkan ya. Nomor buktinya nanti faktur lagi. Kuantitas juga jumlahnya berapa. Gitu ya. Misalkan diterima tanggal sekarang tanggal 5 November, nomor buktinya misalkan 001. Kuantitas misalkan kita terima produk sarden misalkan 200 unit atau piece dipakai atau mau di display di toko misalkan tanggal 5 juga gitu ya. Nomor buktinya misal 001, kuantitasnya misalkan mau di display berapa? 100. Berarti nanti sisanya di sini ada tulisannya 100. Seperti itu. Ya. Lalu di sini ada lagi ini contoh apa nih kalau yang ini? Ini contoh apa? Yang tadi Bu Arna bilang misalkan di sini contohnya berarti kita lihat di sini ya. Kartu udah, pemeriksaan fisik dilakukan oleh kepala gudang ya. Nah, ini juga bisa ya kita periksa di sini misalkan tanggal berapa, kode barangnya, nama barangnya apa, jumlahnya berapa. Misalkan dari sarden 200 piece, benar nggak 200 kita hitung, ternyata jumlahnya benar kita tulis di situ, di sini ya. Udah oke. Lalu kita lanjut slide berikutnya, kategori penyimpanan barang di gudang. Kategorinya penyimpanan barang di gudang apa saja sih? Pertama ada jenis barang. Berdasarkan jenisnya, kita lihat di sini contohnya ya, misalkan jenisnya celana. Ya. Golongan barangnya misalkan apa? Dia dewasa atau anak-anak gitu kan, atau ini di sini golongan barangnya misalkan pakaiannya ini dewasa ya, bisa juga nanti pakaiannya contoh golongannya berarti pakaiannya bisa ke anak-anak. Terus golongannya apa? Maksudnya spesifikasinya apa? Pakaian pria atau wanita. Nah, ini contohnya nih ya. Lalu mereknya apa? Misalkan jeans atau mereknya misalkan di sini Van Hessen atau Arau atau misalkan mereknya apa? Kalau misalkan baju misalkan Vans gitu kan atau Consina gitu mereknya apa. Nah, ini keterangan spesifikasi maksudnya keterangan bahannya dari apa? Di sini ada wool, katun dan sebagainya atau sutra gitu kan. Seperti itu. Kita kasih contoh lain lagi ya. Misal Bu Ana bikin contoh lain lagi, misalkan penyimpanan jenis barangnya. Kita jenis barang dulu ya. Jenis barang misalkan makanan. Di sini kita tulis misalkan nugget. Jenis barang misalkan makanan nugget. Ya. Kita masukkan ke golongan barang. Golongan barangnya misalkan nugget itu buat siapa sih? Misalkan semua umur atau apa, misal tulis di sini semua umur. Kan nugget semua umur ya, anak kecil juga bisa konsumsi. Nah, supnya ini buat siapa? Dalam arti ini spesifikasi buat siapa? Biasanya kalau nugget. Misalkan di sini untuk sama, misalkan isinya semua umur. Mereknya apa di sini? Bisa misalkan Fiesta, gitu kan, So Good, gitu kan. Nah, spesifikasinya apa? Maksudnya terbuat dari apa? Daging pilihan, seperti itu ya. Jadi nanti kalau Bu Ana suruh tahu ya gitu. Jadi contoh lagi deh, misalkan kita ambil contoh lagi di departemen toys ya, mainan. Jenis barangnya misalkan di sini mobil-mobilan. Golongan barangnya misal mainan anak-anak. Golongannya atau subgolongannya di sini tulis mainan anak-anak laki-laki. Mereknya apa di sini? Tulis mereknya apa. Gitu kan. Baru spesifikasinya apa, misalkan terbuat dari apa ini mobil-mobilan. Seperti itu. Jadi nanti kalau Bu Ana suruh kamu bikin kategori penyimpanan barang di gudang harus tahu. Makanya nonton penjelasannya di YouTube. Kalau nggak nonton ya wassalam. Ya. Jadi itu ya, udah Bu Ana contohin ya. Contohnya apalagi deh biar kamu ngerti. Misalkan di sini apalagi, misalkan soft drink, minuman, jenis barang minuman, golongannya misalkan misalkan minumannya apa nih? Misal di sini jenis barang minuman
misalkan bersoda, misalkan Sprite gitu kan. Golongan barangnya misalkan di sini apa nih? Minuman dewasa. Nggak mungkin dong buat anak-anak. Sub golongannya apa nih berarti buat siapa? Misalkan dipakai oleh umum dalam kurung semua golongan. Misalkan terkecuali anak-anak kecil gitu kan. Mereknya apa? Di sini ada Sprite, ada Coca-Cola atau apa. Nah, ini spesifikasinya misalkan terbuatnya dari apa? Misal dari soda, dari air atau dari sugar atau apa seperti itu. Ya, jadi nanti Ibu harap bisa kalian buat. Lalu slide berikutnya ada pengeluaran barang dari gudang. Pengeluaran dari gudang itu ada prosesnya. Prosesnya apa aja? Ya, prosesnya apa aja sih pengeluaran barang dari gudang? Yang pertama adanya permintaan dari, ibaratnya permintaan dari siapa ya? Dari misalkan dari bagian gudang yang disertai dengan adanya bond ya, gitu kan, harus adanya misalkan di sini ada bond yang harus disertai. Lalu adanya kartu barang yang ditandatangani oleh kepala gudang, adanya bukti pengantar barang, ini contohnya. Nih ya, ini permintaan, surat permintaan. Contoh dari ini ya, adanya permintaan, contoh dari ini. Oke, ini ya, surat permintaan barang. Lalu ini ada kartu barang yang ditandatangani oleh kepala gudang. Nih, ya, oke, ini contohnya. Kartu barang atau surat pengantar barang juga, ini udah ada contohnya di sebelumnya ya. Kan ada nih, kartu gudang ya, ini ada kartu barang. Ya, jadi ini contohnya surat izin keluar barang. Nih bisa dari yang ini, adanya kartu barang yang ini, permintaan yang ini. Oke. Lalu pemilihan barang di gudang. Pemeliharaan barang di gudang, pemeliharaannya itu seperti apa sih biar nantinya barang-barang tersebut awet gitu ya, disimpan di gudang. Pertama adanya ya mengatur suhu atau temperatur udara di dalam ruang penyimpanan. Otomatis di gudang walaupun banyak barang harus ada temperatur udara ya, berupa misal bisa AC, bisa blower, bisa exhaust. Yang penting ada temperatur udara dalam ruangan. Ada ventilasi misalkan. Jadi biar kita di dalam gudang tidak merasa engap karena banyak barang kan. Lalu menyediakan peralatan berupa lemari. Ada lemari biasa, pendingin, pemanas. Maksudnya gini, jadi jangan mentang-mentang di gudang taruhnya sembarangan, tapi ada berupa lemari. Misalkan lemari untuk penyimpanan barang jenis ini, jenis A, ada yang jenis B, seperti itu. Lalu ada penyimpanan barang sesuai penggolongan. Misalkan tadi minuman berarti disimpannya di mana gitu kan, makanan disimpannya di mana, ada tempat-tempatnya. Lalu ada menyediakan ruangan yang memenuhi syarat. Otomatis ruangan gudang itu harus luas ya, nggak mungkin sempit. Ada penerangan yang memadai, artinya tidak gelap tapi terang. Membuat kartu laporan keadaan tempat, lalu menempatkan petugas-petugas khusus. Bisa ada petugasnya yang jaga gudang. Lalu ada memasang alat darurat, misalkan kayak alarm, CCTV, atau APAR. APAR itu kalau misalkan terjadi kebakaran buat penyemprotan ya, APAR gitu ya. Alat pemadam kebakaran itu namanya APAR. Lalu ada menjaga kebersihan dan keamanan barang. Jadi dibersihkan barang-barang, terus dan keamanan barang berarti bisa kita pasang alat CCTV seperti itu. Oke. Lalu di sini ada lagi proses administrasi pada gudang. Ada penyelenggaraan tata buku pergudangan. Ya, ada tata buku pergudangan. Nanti ada contohnya, ada membukukan mutasi barang, ada menyelenggarakan administrasi barang. Nah, ini contoh dari buku mutasi barang. Ya, kalau buku pergudangan sama kayak kartu gudang ya, yang tadi itu pertama. Ini mutasi ya. Mutasi itu dalam arti gini loh, barang masuk ya kan, nanti akan dikeluarkan, itu kan berarti dimutasi, dipindahkan. Nah, itu ada formatnya. Ini formatnya ya. Di sini contohnya. Ini contohnya maksudnya nanti disesuaikan. Ini kan ketua MGMP, maksudnya ini kalau ini lingkupnya guru. Kalau kamu nanti di sini misalkan nama perusahaan gitu kan. Nama perusahaannya misalkan PT apa, atau sini Hari-Hari Swalayan atau Family Mart gitu ya.
Nah, di sini ada lagi contohnya buku penerimaan barang. Jadi kalau misalkan barang mau diterima di gudang, ini formatnya. Ya, kalian lihat ada nomor, tanggal, misalkan tanggal berapa, tanggal 5 dari siapa nih, misal dari suppliernya siapa, uh, misalkan PT ABC, misalkan dokumen fakturnya, faktur nomor berapa, kan ada fakturnya, ada tanggalnya. Nah, barangnya apa nih, misalkan ada di sini food, non food, nah banyaknya berapa piece atau berapa unit, harga satuannya, jumlah harga, terus bukti penerimaan, semua diisi. Oke. Lalu ada bukti pengeluaran barang. Jadi kalau barang nanti keluar dari gudang itu ada formatnya juga. Ada nomor urut, ada tanggalnya, tanggal berapa misalkan keluar, masuknya misalkan diterimanya tanggal 5, misalkan keluarnya tanggal 6. Nama barangnya apa, berarti sama kayak ini ya, isinya sama kayak yang di penerimaan ya. Terus banyaknya berapa, harga satuannya berapa, jumlah harganya berapa. Nah, ini untuk kemana nih? Misalkan untuk ke toko, kalau misalkan supermarket kan berarti di toko kan, mau di display seperti itu ya. Lalu di sini ada buku inventaris barang ya. Buku inventaris barang ini ada nama barang, tanggal pembelian barang, jumlah barang. Nah, di sini ada inventaris, itu maksudnya gini loh, yang ada di gudang itu apa saja kita masukkan di sini. Misalkan nomor 1 nama barang, misalkan departemen food. Berarti misalkan ada makanan-makanan, tanggal pembeliannya tanggal berapa, terus jumlah barangnya berapa, kondisinya baik apa rusak, gitu kan, seperti itu. Oke. Lalu di sini ada kartu persediaan barang. Kartu persediaan barang maksudnya nih biasanya stoknya di gudang kan, maksudnya ada berapa gitu kan. Di sini diterima berapa, terus dipakai atau dikeluarkan berapa, lalu sisanya berapa. Ini semua yang ada di buku kalian udah Ibu Arna cari contoh-contohnya. Makanya kalian pelajari ya. Jadi ini Ibu Arna sudah kasih semua contoh-contoh yang di buku kalian nggak ada. Di buku ini nggak ada ya. Di buku ini nggak ada. Ibu Arna udah semua. Ibu kasih format-formatnya. Tinggal nanti kalau latihan kalian bikin isi-isiannya, item-itemnya. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Ana pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.